Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-31 dari 31 topik. Pemidanaan perbarengan dan pengulangan perbuatan pidana. Disediakan di channel Global Tutorial. Konkursus Idealis, Pasal 63 KUHP. 1. Menurut ayat 1 digunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Misal, perkosaan di jalan umum, melanggar pasal 285, yaitu 12 tahun penjara, dan pasal 281, yaitu 2 tahun 8 bulan penjara. Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun. 2. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS, ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat. 3. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 KUHP. Lihat pasal 69 ayat 1 Jo pasal 10. Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara. 4. Dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1. Dalam hal ini berlaku adagium, lex specialis derogat legi generali, contoh, seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338, 15 tahun penjara dan pasal 341, 7 tahun penjara. Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341, lex specialis, yaitu 7 tahun penjara. Perbuatan berlanjut, pasal 64 KUHP. 1. Menurut pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. 2. Pasal 64 ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang, diatur dalam pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun, kemudian menggunakan lalu mengedarkan mata uang yang palsu itu, diatur dalam pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai konkursus realis, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga ancaman maksimum pidananya dapat dikenakan 15 tahun penjara. 3. Pasal 64 ayat 3 KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 KUHP, pencurian ringan, pasal 373 KUHP, penggelapan ringan, pasal 379 KUHP, penipuan ringan, dan pasal 407 ayat 1 KUHP, perusakan barang ringan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp250, maka menurut pasal 64 ayat 3 dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 KUHP, pencurian, pasal 372 KUHP, penggelapan, pasal 378 KUHP, penipuan, atau pasal 406 ayat 1 KUHP, perusakan barang. Konkursus realis, pasal 65-71 KUHP. 1. Untuk konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 KUHP yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misal, A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat digunakan ialah 9 tahun ditambah sepertiga dikalikan 9 tahun, atau menjadi 12 tahun penjara. Jadi, di sini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut. 2. Untuk konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 KUHP yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sistem kumulasi yang diperlunak. Misal, 1. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana,
penjara dan kurungan, harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikalikan 2, yaitu 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. 2. Bagaimanakah dalam hal A melakukan dua jenis kejahatan yang masing-masing diancam 6 bulan penjara dan denda Rp1.000? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Menurut Noyon semuanya harus dijatuhkan yaitu 6 bulan penjara dan denda Rp1.000. Menurut Blok, perhitungannya sebagai berikut. Pidana denda dijadikan dulu pidana kurungan pengganti yaitu maksimum 6 bulan, sesuai pasal 30 KUHP. Dengan demikian, maksimumnya ialah 6 bulan ditambah sepertiga dikalikan 6 bulan, jadi seluruhnya 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan maka 6 bulan ini dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan sepertiga dikalikan Rp1.000 sama dengan Rp333,30 atau dibulatkan menjadi Rp334. Perhitungan Blok mengenai jumlah pidana kurungan pengganti di atas masih didasarkan pada perhitungan lama, sebelum adanya perubahan pidana denda 15 kali menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960. Menurut perhitungan lama, tiap denda 50 sen atau kurang, dihitung sama dengan 1 hari kurungan pengganti tetapi karena menurut pasal 30 ayat 3 KUHP, maksimum kurungan pengganti 6 bulan maka untuk denda Rp1.000 maksimumnya kurungan penggantinya 6 bulan. Dengan telah adanya perubahan pidana denda, maka 1 hari kurungan pengganti dihitung sama dengan Rp7,50, yaitu 50 sen dikalikan 15, jadi untuk denda Rp1.000, kurungan penggantinya sama dengan 134 hari, dibulatkan. Dengan demikian, apabila diikuti perhitungan menurut Blok di atas, maka jumlah maksimum 8 bulan dapat dipecah misalnya menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan denda 60/134 dikalikan Rp1.000 hasilnya Rp447,76. 3. Bagaimanakah dalam hal A melakukan dua jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP, yang diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp4.500, dan dalam pasal 360 KUHP, diancam pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan. Dalam hal ini, hakim harus mengadakan pilihan hukum terlebih dahulu. Kalau dipilih ancaman pidana yang sejenis maka digunakan sistem absorpsi yang dipertajam, diperberat, sesuai pasal 65 KUHP. 3. Untuk konkursus realis berupa pelanggaran, berlaku pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi. Misal A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah 6 plus 9 bulan atau 15 bulan. Namun, menurut pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi, misal A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 9 bulan maka maksimum pidana kurungan yang dapat dijatuhkan bukanlah 9 plus 9 bulan sama dengan 18 bulan tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan. 4. Untuk konkursus realis berupa kejahatan ringan, khusus untuk pasal 302 ayat 1, pasal 352, pasal 364, pasal 373, pasal 379, dan pasal 482 berlaku pasal 70 bis KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan. Misal, A melakukan pencurian ringan, menurut pasal 364 KUHP, dan penggelapan ringan, menurut pasal 373 KUHP, yang masing-masing diancam pidana 3 bulan penjara. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan penjara, sistem kumulasi. Tetapi apabila A misalnya melakukan 3 kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan maka maksimumnya bukan 9 bulan penjara, kumulasi, tetapi 8 bulan penjara. 5. Untuk konkursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran untuk diadili pada saat berlainan, berlaku pasal 71 yang berbunyi SBB. Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Misal, A melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut. 1. Tanggal 1 Januari melakukan pencurian, sesuai pasal 362, ancaman pidana 5 tahun penjara. 2. Tanggal 5 Januari melakukan penganiayaan biasa, sesuai pasal 351, diancam 2 tahun 8 bulan. 3. Tanggal 10 Januari melakukan penadahan, sesuai pasal 480, diancam 4 tahun penjara. 4. Tanggal 20 Januari melakukan penipuan, sesuai pasal 378, diancam 4 tahun penjara.
Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu keputusan. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah 5 tahun ditambah sepertiga dikalikan 5 tahun, sama dengan 6 tahun 8 bulan. Andai kata untuk keempat tindak pidana itu, hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, maka jika kemudian ternyata bahwa A pada tanggal 14 Januari, jadi sebelum ada keputusan, melakukan penggelapan, pasal 372 yang diancam pidana penjara 4 tahun, maka keputusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan, putusan sekaligus, dikurangi 6 tahun, putusan 1, yaitu 8 bulan penjara. Dengan contoh tersebut, dapatlah bunyi pasal 71 di atas dirumuskan secara singkat sebagai berikut, putusan kedua sama dengan putusan sekaligus dikurangi putusan 1. Pengulangan perbuatan pidana. Residif atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan konkursus realis ialah pada residif sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah inkrah, sedangkan pada konkursus realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan pengadilan yang inkrah. Residif merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai contoh, seperti yang diatur dalam pasal 12 KUHP bahwa karena alasan residif, pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residif, yaitu umum dan khusus. Residif tidak diatur secara umum dalam buku 1, aturan umum, namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam buku 2 maupun pelanggaran dalam buku 3. Dengan demikian, KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Sistem residif umum. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana dan dilakukan dalam waktu yang merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluarsa dalam residifnya. Sistem residif khusus. Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Menurut KUHP, dalam KUHP ketentuan mengenai residif tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Di samping itu, di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi, dengan demikian, KUHP termasuk ke dalam sistem residif khusus. Residif kejahatan kelompok sejenis. Residif terhadap kejahatan yang sejenis diatur tersebar dalam 11 pasal kejahatan yang diatur dalam KUHP, yaitu, pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 321 ayat 2, pasal 393 ayat 2, dan pasal 303 bis ayat 2. Syarat adanya residif disebutkan dalam masing-masing pasal di atas, yang pada umumnya dapat diringkas sebagai berikut. 1. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian, kecuali KUHP pasal 216, pasal 303 bis dan pasal 393. 4. Pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu, yaitu, a. 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap, yang dikenakan KUHP pasal 137, pasal 144, pasal 208, pasal 216, pasal 303 bis, dan pasal 321. B. 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap, yang dikenakan KUHP pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163, dan pasal 393. Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan dalam residif kejahatan sejenis ini juga tampak berbeda-beda, yaitu, 1. Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya. 2. Pidana pokok ditambah sepertiga. 3. Pidana penjara dikalikan 2, berlaku khusus pasal 393. Residif kejahatan kelompok jenis. Residif kejahatan kelompok jenis diatur dalam pasal 486,
487, dan 489 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dimasukkan beberapa kejahatan yang masuk kelompok jenis, yaitu, 1. KUHP Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas, Pasal 244-248 KUHP, tentang pemalsuan mata uang. Pasal 263-264 KUHP, tentang pemalsuan surat. Pasal 362, 363, 365 KUHP, tentang pencurian. Pasal 368 KUHP, tentang pemerasan. Pasal 369 KUHP, tentang pengancaman. Pasal 372, 374, 375 KUHP, tentang penggelapan. Pasal 378 KUHP, tentang penipuan. Pasal 415, 417, 425, 432 KUHP, tentang kejahatan jabatan. Pasal 480, 481 KUHP, tentang penadahan. 2. KUHP Pasal 487 tentang kejahatan terhadap orang yang terdiri atas, Pasal 131, 140, 441 KUHP, tentang penyerangan kepada kepala negara. Pasal 338, 339, 340 KUHP, tentang pembunuhan. Pasal 341, 342 KUHP, tentang pembunuhan anak. Pasal 344 KUHP, tentang eutanasia. Pasal 347-348 KUHP, tentang abortus. Pasal 351, 353, 354, 355 KUHP, tentang penganiayaan. Pasal 438-443 KUHP, tentang kejahatan pembajakan pelayaran. Pasal 459-460 KUHP, tentang insubordinasi. 3. KUHP Pasal 488 tentang kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbit atau percetakan. Pasal 134-137 KUHP, tentang penghinaan kepada Presiden, Wakil Presiden. Pasal 142-144 KUHP, tentang penghinaan kepada Kepala Negara Sahabat. Pasal 207-208 KUHP, tentang penghinaan kepada penguasa badan umum. Pasal 310-321 KUHP, tentang penghinaan kepada orang pada umumnya. Pasal 483, 484 KUHP, tentang kejahatan penerbit percetakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk residif kelompok jenis ini adalah, A. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan residif jika orang melakukan pencurian, Pasal 362 KUHP, kemudian melakukan pembunuhan, Pasal 338 KUHP, dan kemudian melakukan penghinaan, Pasal 310 KUHP. Kejanggalannya adalah adanya beberapa tindak pidana yang dimasukkan dalam beberapa kelompok jenis ini, seperti Pasal 104 KUHP, delik makar, Pasal 281-303 KUHP, delik-delik kesusilaan, Pasal 356 KUHP, bentuk terkualifikasi tindak pidana Pasal 351-355 KUHP, dan Pasal 349 KUHP, bentuk terkualifikasi delik abortus Pasal 346-348 KUHP. B. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. C. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara. D. Tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana adalah 1. Belum lewat 5 tahun. 2. Belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana. Dalam residif kelompok jenis ini, pemberatan pidananya adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah sepertiga. Dalam Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP, yang dapat diperberat adalah pidana penjara. Sementara itu, dalam Pasal 488 KUHP, pemberatan berlaku bagi semua jenis pidana pokok. Residif pelanggaran. Sama seperti residif kejahatan, residif pelanggaran dalam KUHP menganut sistem residif khusus, dalam arti bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan residif. Residif dalam pelanggaran ada 14 jenis tindak pidana, yaitu, Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517,
Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP. Persyaratan residif pelanggaran yang diatur dalam masing-masing pasal adalah: 1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis. Khusus pasal 492 KUHP dapat merupakan alasan residif untuk pelanggaran pasal 536 KUHP dan sebaliknya. Pasal 302 dapat merupakan alasan residif pelanggaran pasal 540 dan 541 KUHP. 2. Antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Belum lewat tenggang waktu pengulangannya, yaitu: a. Belum lewat waktu 1 tahun, untuk pelanggaran pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, dan pasal 549 KUHP. B. Belum lewat waktu 2 tahun, untuk pelanggaran pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, dan pasal 530 KUHP. Pemberatan pidana yang diberlakukan bagi residif pelanggaran menggunakan model: A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan 2 kali. Residif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Residif yang diberlakukan bagi tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah dalam tenggang waktu 2 tahun dan dengan pemberatan ancaman pidana pokok ditambah sepertiga. Sementara itu, residif yang diberlakukan bagi tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah dalam tenggang waktu 5 tahun dan dengan pemberatan ancaman pidana pokok ditambah sepertiga kecuali untuk pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Dalam RUU KUHP tahun 2004 dijelaskan bahwa secara umum tenggang waktu pengulangan tindak pidana adalah 5 tahun, dalam pasal 23, sejak a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan, b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluarsa. Pemberatan pidana yang diterapkan adalah penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana, dalam pasal 132 KUHP. Beberapa pasal yang mengatur secara khusus pengulangan tindak pidana adalah pasal 263, pasal 271, pasal 285, pasal 287, pasal 291, pasal 339, dan pasal 401. Dalam masing-masing aturan khusus tersebut, tenggang waktu residifnya adalah 2 tahun dan dengan pemberatan pidana berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya. Demikianlah materi topik ke-31 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.